Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang definisi, sejarah, dan evolusi konsep PR serta tokoh PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Faradila Ramadhani dari Prodi Humas Angkatan 2020. Hari ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang materi PR, evolusi PR, dan sejarah PR. PR atau Public Relations adalah salah satu fungsi manajemen yang menjadi jembatan antara organisasi atau perusahaan dengan publik. Menurut James A. Gurney, Public Relations adalah cara melatih komunikasi antara organisasi dengan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Andika Galang Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Public Relations. Berikut gambaran kronologi Public Relations di dunia. Pada abad ke-19, PR di Amerika dan Eropa merupakan program studi mandiri didasarkan pada perkembangan pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1865 sampai 1900, publik masih dianggap bodoh. Pada tahun 1900 sampai dengan 1918, publik diberi informasi dan dilayani. Pada tahun 1918 sampai dengan tahun 1945, publik diberi pendidikan dan dihargai. Pada tahun 1925, di New York PR sebagai pendidikan tinggi resmi. Pada tahun 1928, di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Di samping itu, banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1968, publik mulai terbuka dan banyak mengetahui. Pada tahun 1968 juga, di Belanda mengalami perkembangan pesat ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dan kontinu. Di Amerika, pada tahun 1968, perkembangannya lebih ke arah bisnis. Pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1979, publik dikembangkan di berbagai bidang. Pendekatan tidak hanya satu aspek saja. Pada tahun 1979 sampai tahun 1990, profesional atau internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Pada tahun 1900 sampai sekarang, perkembangannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan mental, kualitas pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional atau internasional. Yang kedua, membangun kerjasama secara lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga, saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, iptek, sesuai dengan kebutuhan era globalisasi dan informasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Febrianti Wiono dari kelompok 1. Kali ini saya akan membawakan materi tentang evolusi PR. Evolusi adalah perkembangan, perubahan secara bertahap. Perkembangan evolusi PR mencoba melihat perubahan atau perkembangan PR dari zaman kuno sampai menjadi PR modern seperti sekarang ini. Tahun 1962, cikal bakal pembentukan PR di Indonesia secara resmi melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi PR. Tahun kedua yaitu 1967 sampai 1971 dibentuknya Badan Koordinasi Kehumasan atau biasa yang disebut Bakohumas. Yang ketiga, tahun 1972 sampai 1987 munculnya PR kalangan profesional pada lembaga yakni disebut juga Public Relations Association of Indonesia. Pada tahun keempat, yaitu tahun 1995 sampai sekarang, semakin tumbuhnya PR di kalangan swasta sebagai bidang profesional khusus. Pada gambar kali ini merupakan gambar yang biasa kita sebut adalah The Father of Public Relations atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ivy Lee. Ia mengatakan Declaration of Principle, yang pada hakikatnya keberadaan publik tidak bisa dianggap enteng oleh manajemen industri dan dianggap tidak bisa atau apa-apa oleh pers. Assalamualaikum, saya Dava Marsanda. Saya akan menyampaikan materi tentang tokoh-tokoh humas. Yang pertama ada Agung Laksamana, yaitu selaku Direktur Corporate Affairs April dan Ketua Umum DPP Humas, yang menyatakan humas merupakan strategi bisnis dan reputasi. Yang kedua ada Ahmad Muhyiddin selaku General Manager Corporate Communication AHM dan member Perhumas, yang menyatakan humas merupakan panglima komunikasi. Yang ketiga ada Adi Natalia Pinam selaku Kasubdit Humas Direktorat Jenderal Pajak
dan member Perhumas yang menyatakan Humas merupakan seni berelasi. Yang keempat, ada Dia R. Sugianto selaku Ketua IPRA Humas dan member Perhumas yang menyatakan Humas merupakan penyampaian pesan yang edukatif. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.